Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Titel: Andrei Chikatilo, psikopat terkejam Uni Soviet. Andrei Chikatilo lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 1936 di desa Yabluchne, Ukraina, yang saat itu merupakan bagian dari Uni Soviet. Kehidupannya dipenuhi dengan penderitaan akibat kelaparan yang melanda Uni Soviet pada tahun 1930-an dan Perang Dunia Kedua. Meskipun Chikatilo lahir setelah kelaparan besar di Ukraina selesai, keluarganya tetap bisa merasakan dampaknya. Ibu Chikatilo, Anna, sering bercerita bahwa kakak Chikatilo yang bernama Stepan telah diculik dan dikonsumsi oleh tetangga mereka selama masa kelaparan. Kisah ini membekas dalam ingatan Chikatilo sepanjang hidupnya. Saat Perang Dunia Kedua, ketika Nazi menyerbu Uni Soviet, ayahnya, Roman Chikatilo, bertugas di militer tetapi ditangkap dan menjadi tawanan perang. Andrei Chikatilo dan ibunya hidup dalam kemiskinan ekstrim dan sering mengalami kelaparan setelah ayahnya menjadi tawanan perang tersebut. Masa remaja Chikatilo penuh derita. Ia mengalami ejekan dan perundungan karena bertubuh kurus dan pemalu. Chikatilo juga memiliki disfungsi alat vital sejak remaja yang membuatnya semakin tidak percaya diri. Chikatilo pernah mencoba berhubungan dengan seorang gadis, tapi mengalami kegagalan karena disfungsi ereksi yang kemudian menjadi pemicu rasa frustasi mengenai alat vitalnya. Pada tahun 1963, Chikatilo menikah dengan seorang wanita bernama Fedosia yang dikenalkan oleh keluarganya. Meskipun mengalami disfungsi terhadap pelampiasan biologisnya, mereka berhasil memiliki 2 anak melalui cara-cara alternatif. Setelah menikah, Chikatilo memutuskan bekerja sebagai seorang guru di sekolah, tapi sering dikritik karena perilaku anehnya terhadap anak-anak. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia pernah melakukan tindakan tidak pantas terhadap murid-muridnya, tetapi kurangnya bukti membuatnya tetap bebas. Karena banyaknya laporan mengenai perlakuan tidak pantas kepada muridnya tersebut, Chikatilo kemudian dipecat sebagai guru. Setelah dipecat sebagai guru, ia bekerja di berbagai bidang, termasuk di perusahaan perdagangan yang memungkinkannya bepergian ke banyak daerah. Dan pada bulan September tahun 1978, Chikatilo pindah ke Shakti, di mana dia pertama kali tercatat menghilangkan nyawa seseorang. Pada hari itu malam tanggal 22 Desember, dia berhasil membujuk seorang gadis berusia 9 tahun bernama Yelena Zakotnova ke sebuah gubuk tua yang reot. Gubuk tersebut dia beli secara diam-diam tahun itu. Di gubuk tersebut, Chikatilo mencoba memperkaos Yelena, tetapi gagal karena gangguan yang dialami oleh alat vitalnya. Ketika gadis itu memberontak, Chikatilo meremas lehernya, lalu menancapkan alat tajam sebanyak 3 kali di perut Yelena. Yang biadabnya, hal ini menjadikan Chikatilo berhasil mengeluarkan cairan laki-lakinya sambil menusuk anak tersebut. Setelah yakin Yelena tidak sadarkan diri, Chikatilo lalu melemparkan tubuhnya ke sungai Grusevka di dekat gubuk reotnya. Tubuh Yelena ditemukan di bawah jembatan terdekat 2 hari kemudian, jembatan yang menghadap ke sungai Grusevka. Tubuh Yelena Zakotnova ditemukan di lokasi ini pada tanggal 24 Desember tahun 1978. Seorang pria bernama Alexander Kravchenko yang memiliki catatan kriminal dijadikan kambing hitam dan dieksekusi atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Setelah peristiwa tragis yang menimpa Yelena, Chikatilo menyadari bahwa tindakan kekerasan ekstrim membangkitkan sesuatu dalam dirinya yang sulit dia kendalikan. Pengalaman ini memicu dorongan yang semakin kuat untuk mengulangi tindakannya tanpa memandang usia atau jenis kelamin korbannya. Hingga pada tanggal 3 September tahun 1981,
saat Cikatilo bertemu dengan seorang siswa sekolah asrama berusia 17 tahun, Larissa, yang berdiri di halte bus saat Cikatilo keluar dari perpustakaan umum di pusat kota Rostov. Cikatilo kembali melancarkan aksinya. Ia membujuk Larissa ke hutan di dekat Sungai Don dengan bujukan minum vodka dan bersantai. Ketika mereka mencapai area terpencil, Cikatilo lalu mendorong gadis itu ke tanah sebelum merobek pakaiannya dan mencoba melakukan hubungan intim. Larissa berusaha melepaskan diri dengan berteriak, dan hal tersebut membuat Cikatilo gagal mencapai hasrat terpendamnya. Karena kesal, ia lalu memasukkan lumpur ke dalam mulut Larissa. Cikatilo juga menghantam dan membekap leher Larissa hingga Larissa kehilangan nyawa. Karena saat itu Cikatilo tidak memiliki benda tajam, Cikatilo lalu memisah-misahkan bagian-bagian Larissa dengan giginya dan tongkat sepanjang 6 kaki atau sekitar 1,8 meter. Cikatilo juga merobek dada Larissa menggunakan giginya. Lalu setelah melakukan aksinya, Cikatilo menutupi Larissa dengan daun, ranting, dan halaman koran yang robek. Larissa yang sudah tidak bernyawa ditemukan keesokan harinya. 9 bulan setelah menghilangkan nyawa Larissa, pada tanggal 12 Juni tahun 1982, Cikatilo melakukan perjalanan dengan bus ke distrik Bagayevsky di Rostov untuk membeli sayuran. Saat harus berganti bus di desa Donskoy, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Saat berjalan menjauh dari stasiun bus, dia bertemu dengan seorang gadis berusia 13 tahun, Lyubov Biryuk, yang sedang berjalan pulang dari perjalanan belanja. Cikatilo lalu mengikuti Liu berjalan sekitar 1/4 mil. Ketika sampai di jalan yang jauh dari keramaian dan sepi, Cikatilo serta-merta menyerang Liu, menyeretnya ke semak belukar terdekat, merobek gaunnya, dan menghilangkan nyawanya dengan menusuk dan memisahkan bagian Liu sampai tak bernyawa. Setelahnya, barulah ia kemudian memperkaos Liu. Ketika Liu ditemukan pada tanggal 27 Juni, pemeriksa medis menemukan bukti 22 tusukan pada kepala, leher, dada, dan daerah panggul. Luka lebih lanjut yang ditemukan di tengkorak menunjukkan bahwa Liu diserang dari belakang menggunakan gagang pisau. Selain itu, beberapa garis halus ditemukan pada rongga mata Liu. Setelah menghilangkan nyawa Liu, Cikatilo tidak lagi berusaha untuk menekan hasratnya melakukan penghilangan nyawa. Tercatat, Juli dan September tahun 1982, dia menghilangkan nyawa 5 korban lainnya dengan rentang usia antara 9 hingga 18 tahun. Cikatilo semakin aktif menghilangkan nyawa setelah pengalaman pertama dan keduanya tidak terungkap. Ia mulai mengincar lebih banyak korban, melakukan penghilangan nyawa dengan frekuensi yang lebih tinggi. Setiap korban ditemukan dengan luka parah, tanda-tanda penyiksaan, dan seringkali tanpa organ tubuh tertentu, karena ia diduga memakan bagian-bagian tersebut. Korbannya sebagian besar adalah anak-anak, remaja, wanita, pria, bahkan tunawisma yang mudah diperdaya. Cikatilo melancarkan aksinya dengan sering menawarkan makanan, uang, atau janji pekerjaan untuk membujuk korban ke tempat terpencil. Kepolisian mencatat bahwa Cikatilo akan membawa korban ke hutan atau ke lokasi sepi. Ia lalu menyerang mereka dengan kekerasan, seringkali menggunakan benda tajam untuk mendapatkan kepuasan melakukan hubungan badan. Ia kerap menyiksa korbannya, lalu menancapkan benda tajam ke korbannya berulang kali. Hal ini berdasarkan penemuan korban Cikatilo, yang hampir keseluruhan ditemukan dengan luka tusukan, baik itu di penglihatan mereka. Cikatilo percaya bahwa korban bisa menyimpan gambar terakhir yang mereka lihat dalam mata mereka.
karena kebiadaban penghilangan nyawa dan ketepatan evisceration atau pengeluaran isi perut pada tubuh korban. Polisi berteori bahwa penghilangan nyawa ini telah dilakukan oleh kelompok penjualan organ, pengikut aliran sesat, atau individu yang sakit jiwa. Polisi berupaya mengerucutkan tersangka dengan hanya memeriksa pelaku penyuka sesama jenis atau yang memiliki riwayat kasus melakukan hubungan paksa dengan anak-anak. Jika alibi mereka kuat, mereka akan dilepaskan. Namun ketika polisi sedang menginterogasi para pelaku yang pernah tercatat melakukan kejahatan, korban penghilangan nyawa masih terus bermunculan. Uni Soviet juga awalnya kesulitan menangkap Chikatilo karena sistem hukum mereka tidak mau mengakui bahwa seorang warga negara Soviet teladan yang tidak pernah tercatat dalam kasus kriminal apapun bisa menjadi seorang penghilang nyawa berantai. Pada tanggal 13 September tahun 1984, sebenarnya Chikatilo pernah diamati oleh 2 detektif yang menyamar. Ia diamati saat sedang mencoba berbicara dengan wanita muda di stasiun bus Rostov. Para detektif mengikuti Chikatilo saat dia berkeliaran di kota, mencoba mendekati wanita dan melakukan tindakan voyeurism atau kebiasaan suka menggesekkan alat vital pada orang yang tak dikenali di tempat-tempat umum. Setelah kedatangan Chikatilo di pasar pusat kota, ia ditangkap dan ditahan. Pencarian barang-barangnya menemukan pisau dengan panjang 20 cm, beberapa tali panjang, dan toples Vaseline. Saat itu Chikatilo juga sedang diselidiki karena pencurian di salah satu mantan majikannya yang memberi para penyidik hak hukum untuk menahannya untuk jangka waktu yang lama. Polisi berhasil mendapatkan data-data Chikatilo. Deskripsi fisiknya cocok dengan deskripsi pria yang berjalan di samping Dmitry Sannikov sesaat sebelum anak laki-laki tersebut menghilang dan ditemukan dengan keadaan yang sama dengan korban Chikatilo. Saat penahanan, sampel darah Chikatilo diambil. Hasilnya mengungkapkan golongan darahnya adalah tipe A, tidak sesuai dengan sampel cairan laki-laki yang ditemukan pada total 6 korban yang nyawanya dihilangkan oleh penghilang nyawa tak dikenal sepanjang musim semi dan musim panas tahun 1984. Chikatilo hanya dihukum karena pencurian kecil. Polisi melepaskannya karena kurangnya bukti yang kuat. Setelah dibebaskan dari penjara pada bulan Desember tahun 1984, Chikatilo menemukan pekerjaan baru di Departemen Pasokan Pabrik Lokomotif di Novocherkassk. Dia tidak lagi melakukan penghilangan nyawa sampai dengan tanggal 1 Agustus tahun 1985. Namun ketika dalam perjalanan bisnis ke Moskow, ia bertemu dengan seorang wanita berusia 18 tahun bernama Natalia Poklistova, berdiri di peron kereta api dekat bandara Domodedovo. Natalia ditemukan dalam keadaan tanpa nyawa dengan luka tusukan 38 kali di leher dan di dadanya. Polisi akhirnya menyadari pola kejahatan yang terjadi di sekitar Rostov. Mereka kemudian meminta bantuan psikolog forensik untuk mengembangkan profil penghilang nyawa bernama Dr. Alexander Bukanovsky. Profil tersebut kemudian menggambarkan jika si pelaku adalah seorang pria tertutup berusia antara 45 hingga 50 tahun yang telah mengalami masa kecil yang menyakitkan dan terisolasi dan tidak mampu berpacaran dengan wanita. Menurut Dr. Alexander, orang ini berpendidikan tinggi, kemungkinan sudah menikah dan memiliki anak, tapi juga seorang sadis yang menderita gangguan fungsi alat vital dan dapat mencapai gairah tersebut jika melihat korbannya menderita. Penghilangan nyawa itu dilakukan dengan hubungan intim yang tidak dapat dilakukan oleh pelaku, dan alat tajamnya menjadi pengganti dari alat vitalnya yang gagal berfungsi secara normal. Karena banyaknya penghilangan nyawa yang terjadi pada hari kerja di dekat pusat transportasi massal dan di seluruh Oblast Rostov,
Dr. Alexander juga berpendapat bahwa pekerjaan si pelaku mengharuskannya untuk bepergian secara teratur dan berdasarkan hari-hari aktual dalam seminggu. Ketika penghilangan nyawa terjadi, si pelaku kemungkinan besar terkait dengan jadwal produksi. Alasan Chikatilo tidak pernah tertangkap salah satunya selalu mengikuti penyelidikan dengan hati-hati. Membaca laporan surat kabar tentang pelaku yang mulai muncul di pers, menjaga dorongan untuk menghilangkan nyawa tetap terkendali. Dan ia berhasil mengendalikan hal tersebut selama 1 tahun hingga tahun 1986. Namun Chikatilo kembali melakukan aksi kejahatannya di tahun 1987. Korbannya sebanyak 3 orang, yakni 2 orang anak laki-laki berusia 12 tahun dan 1 orang anak perempuan berusia 16 tahun. Pada tahun 1988, Chikatilo kembali menghilangkan 3 orang. 2 anak laki-laki masing-masing berusia 9 tahun dan 15 tahun, serta seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian pada tahun 1989, Chikatilo melakukan penghilangan nyawa sebanyak 5 kali. Semua korbannya adalah anak-anak dengan rentang usia 11 hingga 16 tahun. Semakin banyaknya korban, semakin meningkatkan penyelidikan. Para petugas polisi ditugaskan untuk menyamar di sekitar stasiun kereta api, mengingat para korban yang ditemukan kebanyakan berada di dekat stasiun kereta api. Meski penyelidikan semakin ketat, hal tersebut tak mampu membendung keinginan Chikatilo untuk melakukan kejahatan. Para polisi hingga tahun 1990 tidak menemukan siapa pelaku kejahatan tersebut. Bahkan di tahun yang sama, lagi-lagi korban terus bermunculan, bahkan hingga memakan 8 korban jiwa. Penemuan lebih banyak korban memicu operasi polisi besar-besaran, karena beberapa jasad korban ditemukan di stasiun kereta api di satu rute kereta api melalui Oblast Rostov. Pimpinan polisi menyarankan patroli polisi berseragam di sekitar. Tujuannya adalah untuk mencegah si pelaku mencoba menyerang salah satu lokasi ini dan meminta agen yang menyamar berpatroli di stasiun yang lebih kecil dan tidak terlalu sibuk, di mana aktivitas penghilangan nyawa akan lebih mungkin diperhatikan. Polisi mengerahkan 360 orang di semua stasiun di Oblast Rostov, tetapi hanya petugas yang menyamar yang ditempatkan di 3 stasiun terkecil di rute melalui Oblast tempat penghilangan nyawa paling sering terjadi, yaitu Kundryucha, Donleskos, dan Lesostep. Dalam upaya untuk memaksa si pelaku agar menyerang salah satu dari 3 stasiun tersebut. Operasi ini dilancarkan pada tanggal 27 Oktober tahun 1990. Namun, lagi-lagi, pada tanggal 30 Oktober, polisi menemukan 2 korban yang keadaannya sama dengan korban-korban lain yang pernah ditemukan. Pada tanggal 6 November tahun 1990, Chikatilo hampir tertangkap karena melakukan penghilangan nyawa terhadap Svetlana Korostikyang yang berusia 22 tahun. Seorang petugas polisi melihat Chikatilo berperilaku mencurigakan di stasiun kereta saat itu. Polisi yang menyamar menemukan Chikatilo sedang mendekati sumur untuk mencuci tangan dan mencuci wajahnya. Ketika Chikatilo mendekati stasiun, Rybakov, polisi yang mengamati Chikatilo, melihat mantel Chikatilo memiliki noda rumput dan tanah dan sikunya. Chikatilo juga memiliki noda merah kecil di pipinya, serta pada salah satu jarinya terdapat luka kecil. Bagi Rybakov, Chikatilo terlihat mencurigakan. Satu-satunya alasan orang memasuki hutan dekat stasiun Donleskos pada saat itu adalah untuk mengumpulkan jamur liar. Tetapi Chikatilo tidak berpakaian seperti pemulung hutan yang sedang mengumpulkan jamur liar. Chikatilo malah nampak mengenakan pakaian formal. Selain itu, Chikatilo mengenakan tas olahraga nilon yang tidak cocok untuk membawa jamur. Rybakov sempat menggantikan Chikatilo dan memeriksa dokumennya, tapi tidak memiliki alasan resmi untuk menangkap Chikatilo. Ketika Rybakov kembali ke kantornya, dia mengajukan laporan rutin
yang berisi nama orang yang dia hentikan di stasiun dan kemungkinan hapusan cairan merah yang diamati di pipinya. Tanggal 13 November, jasad Korostik ditemukan. Dia adalah korban ke-38 yang terkait dengan perburuan tersebut. Polisi memanggil petugas yang bertanggung jawab atas pengawasan di stasiun Don Leskos dan memeriksa laporan semua orang yang dihentikan dan diinterogasi pada minggu sebelumnya. Cikatilo kemudian diawasi pada tanggal 14 November. Saat diamati, Cikatilo tampak sering mendekati wanita muda atau anak-anak yang kesepian dan mengajak mereka berbicara. Jika wanita atau anak enggan berbicara dengannya, Cikatilo akan menunggu beberapa menit dan kemudian mencari mangsa lainnya. Pengamatan ini dilakukan polisi selama 6 hari. Cikatilo kemudian ditangkap pada tanggal 20 November. Ia kemudian diinterogasi berdasarkan latar belakangnya pernah melakukan perbuatan tidak pantas saat menjadi seorang guru. Sejumlah barang-barang Cikatilo diperiksa dan memiliki kecocokan dengan TKP dari serangkaian kejahatan yang terjadi di Rusia. Sepanjang interogasi, Cikatilo berulang kali menyangkal bahwa dia telah melakukan penghilangan nyawa, meskipun dia mengaku melakukan tindakan tidak senonoh terhadap beberapa muridnya selama karirnya sebagai guru. Hasil tes darah Cikatilo kembali mengungkapkan golongan darahnya adalah golongan A dan bukan golongan AB, karena jumlah bukti fisik dan tidak langsung yang telah dikumpulkan oleh para penyelidik sejauh ini yang menunjukkan bahwa Cikatilo memang seorang pelaku yang telah mereka kejar. Ditambah bahwa para penyelidik telah menyimpulkan golongan darah pelaku yang mereka kejar menggunakan sampel cairan laki-laki yang diperoleh dari pakaian dan tubuh 14 korban sebagai lawan dari sampel cairan merah yang sebenarnya. Penyelidik lalu memutuskan untuk melakukan penyelidikan golongan darah melalui sampel cairan laki-laki, dan hasilnya mengonfirmasi bahwa cairan laki-laki Cikatilo adalah tipe AB, sedangkan cairan merah dan air liurnya adalah tipe A. Namun, Cikatilo lagi-lagi menyangkal tuduhan tersebut. Atas permintaan Burakov dan Fetisov, pada tanggal 29 November, Dr. Bukanovski diundang untuk membantu dalam interogasi tersangka. Dr. Bukanovski membaca kutipan dari profil psikologis tentang Cikatilo yang pernah dibuatnya setebal 65 halaman. Dalam 2 jam, Cikatilo menangis dan mengaku kepada Bukanovski bahwa dia memang bersalah atas kejahatan yang menyebabkan dia ditangkap. Setelah bercakap-cakap di malam hari, Bukanovski melaporkan kepada Burakov dan Fetisov bahwa Cikatilo siap untuk mengaku. Cikatilo memberikan deskripsi lengkap dan terperinci tentang setiap tindakan penghilangan nyawa dalam daftar tuduhan, yang semuanya konsisten dengan fakta yang diketahui mengenai setiap penghilangan nyawa. Ketika diminta, dia dapat menggambar sketsa kasar dari berbagai TKP, menunjukkan posisi tubuh korban di sekitar TKP. Setelah interogasi panjang, Cikatilo mengakui telah melakukan penghilangan nyawa terhadap 56 orang, meskipun kemudian ia dihukum hanya atas 52 kasus. Selama persidangan, Cikatilo menunjukkan sikap aneh di pengadilan, termasuk berpura-pura gila dan berbicara ngawur. Ia dijuluki The Rostov River oleh media karena metode kejahatannya yang sangat sadis dan brutal. Selama persidangan, hakim beberapa kali mengatakan, "Kamu tidak gila," kepada Cikatilo, atau menyuruh menutup mulutnya setiap kali ia mengatakan sesuatu yang mengada-ngada. 4 ahli psikiatri dari Institut Serbsky juga bersaksi mengenai hasil analisis perilaku yang telah mereka lakukan pada Cikatilo pada bulan Mei setelah penundaan awal persidangan. Semua bersaksi bahwa perilaku ruang sidang Cikatilo sangat kontras dengan perilakunya ketika di selnya. Keempat psikiater ini menyatakan tindakan Cikatilo di ruang sidang hanyalah akting sebagai upaya untuk mendapatkan pembebasan dengan alasan kegilaan. Hakim yang memimpin sidang, Akubzanov, secara resmi menghukum mati Cikatilo pada tanggal 15 Oktober. Ditambah 86 tahun penjara atas 52 tindakan penghilangan nyawa dan 5 tuduhan kekerasan hubungan badan yang ditemukan. Cikatilo menendang bangkunya ketika dia mendengar putusan hakim.
Ia bahkan meneriakkan sumpah serapah serta kalimat pelecehan. Namun ketika Cikatilo diberi kesempatan untuk berpidato menanggapi putusan tersebut, dia justru memilih diam. Cikatilo dibawa dari ruang sidang ke selnya di penjara Novocherskak untuk menunggu eksekusi. Dia mengajukan banding terhadap hukumannya di Mahkamah Agung Rusia. Tapi banding ini ditolak pada musim panas tahun 1993. Dan pada tanggal 14 Februari tahun 1994, Cikatilo dieksekusi dengan didor di kepala oleh regu tembak di penjara Novocherkassk. Andrei Cikatilo adalah salah satu pelaku penghilangan nyawa berantai paling sadis dalam sejarah dunia. Kejahatannya yang brutal mencerminkan kompleksitas psikologi yang ekstrim, dipicu oleh trauma masa kecil, disfungsi alat vital, dan dorongan hasrat yang menyimpang. Kasusnya juga menyoroti kegagalan sistem hukum Soviet dalam menangani pelaku penghilangan nyawa berantai, yang akhirnya memungkinkan Cikatilo untuk terus melakukan penghilangan nyawa selama lebih dari 1 dekade sebelum akhirnya ditangkap. Kejahatan Cikatilo tetap menjadi bahan studi kriminologi dan psikologi hingga hari ini, menjadi contoh nyata bagaimana seorang individu dapat berkembang menjadi monster akibat trauma dan psikopati yang tidak terdiagnosis. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah berikutnya. Tetaplah di channel ini.